Bab sutratul musolli. Bermula bab menerangkan sutronya orang yang sholat, satirnya orang yang sholat. Babun ai hadza babun, bermula ini itu bab sutratul imami, bermula sutronya imam, itu juga sutratul man, sutronya orang khalfahu yang di belakangnya imam. Qala berkata siapa Imam Bukhari, hadatsana Abdullah ibnu Yusuf, qala Abdullah akhbarana Malikun an Ibnu Syihab an Ubaidillah ibni Abdillah ibni Utbah an Abdillah ibni Abbas. Ana sesungguhnya Abdullah itu qala berkata siapa Abdullah, Akbal tu datang siapa saya, aku teko jadi Abdullah. Rokiban kali naik ala khimarin atas khimar atarin perempuan. Wa ana kali bermula saya yauma idin, di dalam harinya Akbal tu itu qad nahajtu benar-benar mendekati siapa saya al ihtilama pada balik. Wa Rasulullah kali bermula Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusolli itu salat siapa Rasulullah binasi dengan mengimami sahabat biminan di Mina ila ghairi jidarin, menghadap kepada selain tembok, ila ghairi jidalin, menghadap kepada selain tembok. Famaratu maka lewat siapa saya baina yadai ba'di sofi, di antara hadapan sebagian sop. Fanazaltu maka turun siapa saya, wa arsaltu dan melepaskan siapa saya al atana pada khimar perempuan tadi, al atana pada khimar perempuan. Tartau kali mengembala al-atan, wadakhaltu dan masuk siapa saya bisofi dalam sop. Falam yungkir maka tidak ingkar dalika pada itu marortu itu alai atas saya, siapa enggak ingkar, akhadun siapa seseorang. Jadi ini bab menerangkan bab yang ada, ini bahkan sutratul musolli. Orang suatu ada sutro, ada satirnya. Nah, orang sholat kenapa perlu sutro, ada satir? Ini ada dua hal yang perlu dipahami. Ada dua manfaat. Satu, manfaatnya kembali kepada musolli sendiri. Dua, kembali kepada orang yang lewat, orang lain. Satu, kembali dengan musolli dengan adanya sutro, katakan satir, sajadah atau masang apa gitu kan, itu sehingga sutro ini menjadi penghalang orang yang lewat, sehingga tidak terganggu pikirannya orang yang sholat. Itu manfaatnya. Jadi pasang sutro ini supaya orang tahu, oh itu ada sutro yang satirnya, sehingga orang yang lewat itu nggak jadi. Nah, sehingga tidak terganggu pikirannya orang yang sholat. Itu kembali kepada apa? Musolli. Nah, kembali dengan orang yang lewat. Orang lewat ketika tahu sutro dia nggak jadi lewat, sehingga ketika dia nggak lewat dia tidak kena dosanya orang yang lewat di hadapan musolli. Toh lewat di hadapan musolli termasuk dosa besar. Nanti ada hadisnya di belakang. Nah, itu manfaat daripada sutro, kembali kepada orang yang sholat maupun kembali kepada orang yang lewat. Nah, kemudian Imam Bukhari membuat bab sutratul imam sutratun man khalfahu, bahwa satirnya imam itu punya status, punya dampak sebagai satir orang yang di belakangnya imam, yaitu makmum. Nah, judul yang diambil Imam Bukhari ini diambil daripada kalimat ini. Wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusolli binas biminan ila ghairi jidarin. Bahwa Rasul itu sholat ngimami sahabat di Mina, waktu di Mina itu ila ghairi jidalin, menghadap kepada selain tembok. Memang Nabi tidak menghadap tembok, tapi selainnya tembok. Nah, tidak ila ghairi jidarin, menghadap kepada selainnya tembok. Bukan menghadap tembok, tapi menghadap selain tembok. Nah, sekarang permasalahannya begini. Ini memang kajiannya Bukhari itu. Jadi sutratul imam sutratul man khalfahu. Jadi misalkan begini. Ini insya Allah hadis itu kan saling melengkap. Jadi kalau ini nanti kurang paham, nanti insya Allah di hadis seterusnya nanti diperkuat lagi. Jadi misalkan gini, ada seorang imam, dia sudah pakai satir, katakan depannya ini
ada satirnya atau masang satir atau apa. Nah, sutratul imam itu statusnya punya faedah sebagai satir makmum. Artinya makmum ini yang di belakang ini tidak pakai sajadah, tidak pakai satir, wosan saja. Jadi misalkan ini maknanya itu sholat tidak di bangunan seperti ini, di luar, misalkan di tanah lapang. Imam sudah pakai satir. Nah, makmumnya kalau tidak pakai satir itu nggak masalah karena sutronya imam punya faedah sebagai satirnya sutronya makmum. Nah, pengertiannya seandainya ada orang itu lewat di depannya makmum belakang itu tidak ada masalah. Nah, dalam konteks ini ada hadis yang diriwayatkan dari Abdullah bin Abbas bahwa Abdullah bin Abbas itu berkata, Akbal turokiban ala khimarin. Saya pernah datang, ini waktu haji kan, beliau naik khimar perempuan. Waktu itu beliau mendekati balik, berarti belum balik. Rasul sedang sholat ngimami orang di Mina. Nabit ila ghairi jidalin. Rasulullah lainnya. Nah, terus saya lewat di sebagian shop, maksudnya sebagian shop yang dia ada satirnya. Nah, ketika beliau melewati Rasul, ini nggak ada satupun sahabat yang ingkar. Nah, ini yang dibuat dasar. Kalau imam sudah ada satir, sudah ada sutro, walaupun makmumnya di belakang tidak pakai itu tidak masalah. Artinya orang di depan itu tidak dianggap masalah gitu kan, tidak dianggap berdosa. Nah, ini begini. Ini kita keterangan dari awal dulu, nanti selanjutnya di tinggal pelengkap. Imam, sutronya imam itu sebagai sutronya makmum. Ini benar gini, misalkan imam ini sholat sini, ini pakai satir. Tahu-tahu, nah ini bahayanya. Orang kok lewat tahu-tahu melanggar di depannya imam. Maksudnya sudah sutronya kan, tahu-tahu lewat depan sini. Nah, orang yang lewat di depannya imam yang artinya sudah berarti ya di batasnya ini kan, di sininya. Itu berarti dia sudah merusak sholatnya imam. Merusak sholat kalau merusak sholat imam berarti makmumnya ikut rusak. Ini kalimat ini nanti dibawa di belakang nanti panjang. Ini maknanya begini, nanti ada khilaf tuh begini. Orang yang sholat ya, di depannya orang yang sholat, gitu kan? Itu ada yang mengatakan sholatnya batal. Nah, mengatakan sholat batal. Ini rata-rata diantaranya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dan para pengikutnya, termasuk dalam satu Imam Ahmad bin Hanbal. Kalau dalam mazhab Syafi'i, ini sebagai pondasi dulu, nanti biar selanjutnya enak. Kalau dalam mazhab Syafi'i, mazhab Hanafi, mazhab Maliki, tiga mazhab ini, orang yang kita sholat ada orang di depannya itu sholat kita nggak batal. Cuman dalam kata Ibnu Mas'ud kita rugi, sholat kita itu pahalanya kurang separuh katanya kan. Nah, itu maka perlu sutro. Nanti di belakang kita bahas nanti. Ini mukadimahnya dulu. Nah, makanya kalau orang itu imam yang pakai sutro tadi, kok tahu-tahu ada nyelonong di depannya, ini dianggap kalau menurut pendapat yang mengatakan sholatnya batal, maka makmum ikut batal semua. Tapi kalau dianggap nggak batal, cuman pahalanya itu kurang karena kekhusyuannya imam terganggu, itu nilainya makmum sholat juga kurang. Nah, itu termasuk dampak daripada sutrotul imam, sutrotul man khalfahu. Faham maksudnya kan? Nah, itu punya dampak ke situ. Dampak ke situ. Nah, dari sutro inilah sutrotul imam, sutrotul man khalfahu itu dampaknya kayak tadi. Maka disunatkan orang sholat itu kan lebih-lebih di tanah lapang itu membuat sutro. Artinya supaya tadi orang yang mau lewat mikir itu berarti ada orang sholat. Nah, ada orang sholat sehingga nggak terganggu. Nah, hadis ini diambil kesimpulan cuma Ibnu Abbas ketika mendapatkan hadis ini, mendapatkan kejadian ini, beliau masih kecil. Kemudian bercerita ketika sudah dewasa. Inilah ketika masih kecil nimba ilmu kan, belajar. Nanti ketika dewasa disampaikan. Kayak beliau ini Abdullah bin Abbas kan masih mendekati balik kan, masih kecil-kecil. Nah, ketika beliau sudah dewasa menyampaikan cerita ini. Qala berkata si Bukhari hadatsana Ishaq yakni Ibnu Mansur, qala Ishaq hadatsana Abdullah ibnu Numair, qala Abdullah hadatsana Ubaidullah ibnu Umar, an Nafi'in an Ibnu Umar, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu kan ada siapa Rasulullah itu idza kharaja apabila keluar siapa Rasulullah yaumal idi dalam hari Id, amara maka perintah siapa Nabi, perintah pembantunya khodamnya bil kharbati dengan mengambil tumbak. Dengan mengambil tumbak, fatudau maka diletakkan apa kharba baina yadai di antara badan hadapannya Rasulullah, diletakkan. Fayusoli maka sholat siap ilaiha menghadap kata kharba.
Nah ini wanasu kali bermula manusia itu waro'ahu di belakangnya Nabi, bukan di belakangnya sutro kan, di belakangnya Nabi. Wakana dan ada siapa Rasulullah SAW yaf'alu itu melakukan siapa Rasulullah dalika pada itu amaro bil karba itu amruwatil karba baina yadayhi. Nah, jadi amruwatil karba baina yadayhi itu amaro bil karba itu fisafari dalam bepergian. Famin sama maka dari sana famin sama maka dari sana yaf'alu dalika itu karena Nabi itu melakukan seperti itu fisafar akhirnya ittakhoda maka menjadikan pada ittakhoda maka membuat pada karba al umara siapa beberapa umara zaman dulu mengikuti Rasulullah. Jadi Ibnu Umar cerita Rasulullah ketika keluar yaumul id, nah itu perintah tolong ambilkan tumbak, terus diletakkan di depannya, terus Nabi sholat ilal khidbah. Nah inilah yang buat dasar oleh mereka Nabi itu tengok kalau sholat id itu kan tidak di masjid. Nah ini dalilnya kan, ini yang mereka tidak di masjid, mereka adalah di tanah lapang. Fayusolli ilaiha wan nasu waro'ahu. Nah coba manusia sahabat di belakangnya Nabi. Nah kalimat waro'ahu itu yang mengatakan bahwa sahabat yang belakang Nabi tidak pakai sutro. Kalau pakai sutro pasti wanasu waro'ah sutro. Nah jadi kalimat wanasu di belakang Nabi maksudnya tidak pakai sutro. Karena apa? Sutrotul imam sutrotul man khalfahu. Wanasu waro'ahu. Wakana ya waludalika Nabi itu melakukan hal seperti itu, yaitu nyuruh ngambil kharba terus diletakkan di depannya itu waktu bepergian atau safar. Ini maksudnya gini, Rasulullah itu zaman dulu itu kan masih belum aman, masih belum apa, maka Nabi itu bawa tumbak itu artinya kalau nanti mendadak ada serangan musuh dan apa itu maksudnya kan. Nah, jadi sikapnya siap siaga. Dan ini tidak hanya sholat id saja, di luar sholat id pun juga Nabi seperti itu. Akhirnya diikuti para umaro. Nah sekarang kalau kita tenang, kita ngapain bawa tumbak sana kemari itu hanya lucu. Ini berburu namanya kan. Nah, jadi wanasu waro'ahu. Jadi banyak sahabat itu waro'ahu hanya tanpa sutro. Ini bisa dipahami ya. Qala berkata sahabat Imam Bukhari, kata sana Abdul Walid qala Abdul Walid hadatsana Subhan Aunin ibn Zuhaifa qala Aunun Sami itu mendengar siapa si Abi. Jadi berarti Abi, jadi aku mendengarkan Abi, berarti Abi Juhaifa. Nabi sallallahu alaihi wasallam itu sholat siapa Nabi bihim dengan mengenal sahabat bil fathai di fathah nama tempat kan. Nah wa baina yadai hal itu di antara hadapannya Nabi anazatun bermula tongkat yang lancip ujungnya. Tongkat yang lancip ujungnya. Salat ad-duhur pada duhur rakaat ini dengan 2 rakaat wal asra rakaat ini. Nah tamurru lewat baina yadai di antara hadapannya Nabi almar'atu siapa perempuan wal khimaru dan khimar di depannya lewat. Nah ini dasarnya Nabi sholat pakai anja berarti pakai sutro. Sholat duhur 2 rakaat sebagai musafir yang sudah menetapi syarat. Maka Nabi itu sholatnya apa? Jamak kosor atau ini. Kemudian di depannya anja ini ada perempuan khimar hewan lewat. Ini nggak masalah, artinya tidak ada mengganggu. Jadi artinya nggak masalah. Iya tuh Mbak, demikian. Ya bisa, tapi nanti ada yang sajadah macam-macam. Iya sajadah tumbak. Nanti ada di depan tuh ada hewan, ada unta, nanti di belakang ada bagai semut belakang. Ini menunjukkan yang namanya apa? Yang namanya sutra itu ada tembok, ada kalanya tongkat. Bab qadrikam, bab menerangkan kira-kira berapa. Bab qadrikam kira-kira berapa sih yang bagi sayukja. Ayakuna pandanya ada apa qadrin itu bainal musolli antara orang yang sholat wasutroti dan sutro. Qala berkata siapa Imam Bukhari hadatsana Amrun ibnu Zurara qala Amrun akhbarana Abdul Aziz ibnu Abi Khazim
an abi dari bapaknya Abdul Aziz, an Sahlin dari Sahal ibni Sa'din qala Sahal, karena ada itu baina musolat antara tempat sholatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa bainal jidari dan antara tembok mamarusati apa tempat lewatnya kambing, apa tempatnya lewatnya kambing. Qala berkata Imam Bukhari hadatsana Al-Maki ibnu Ibrahim qala Al-Maki hadatsana Yazid ibnu Ubaid an Salama qala Salama, karena ada jidarul masjid apa temboknya Masjid Nabawi itu kan, itu indal mimbar sisinya mimbar, maka tidak hampir tidak asatu apa kambing, tajuzu itu bisa melewati, tajuzu itu bisa melewati apa asad, tajuzu itu bisa melewati apa asad ha pada masafa ma bainal mimbar wal jidar, tajuzu itu bisa melewati apa asad ha pada masafa, masa itu perjalanan ma bainal mimbar wal jidar, ma bainal mimbar wal jidar, ma bainal mimbar wal jidar. Nah, jadi ini menerangkan berapa sih ukurannya gitu kan, berapa sih ukurannya antara orang yang sholat dan sutro. Jadi misalkan orang yang sholat dengan sutro jaraknya berapa. Nah ini kalau menurut dua hadis ini antara musolli orang yang sholat dan satir katakan tumbak misalkan tadi kan, itu jaraknya itu menurut hadis dua hadis ini kira-kira bisa dilewati kambing, bisa dilewati kambing. Itu maknanya begini, jadi memberikan makna apa sini kan musola tempat sholat ini gini, ada yang mengartikan gini, jadi misalkan orang berdiri tegak, orang berdiri tegak dengan meletakkan sutro itu berapa jaraknya gitu maksudnya kan, itu ada yang mengatakan enggak, jaraknya jangan jauh-jauh, kira-kira kambing itu bisa lewat. Ukurannya berapa kambing bisa lewat ini? Ada yang mengatakan kira-kira 1 diro. 1 diro sekitar 48 cm. 40 meter. Nah, memang nanti nggak sama. Nah, ukurannya nggak sama karena Nabi itu kadang sholat itu berbagai tempat. Nah, ada nanti di riwayat lain di belakang itu jaraknya itu adalah kira-kira 2/3 diro. 2/3 diro. 1 diro itu kan 48 cm, kalau 2/3 berarti 16 32 cm. Nah, itu caranya. Nah, musola ini ada yang mengatakan enggak, maksudnya tempat berdirinya dengan sutro. Dengan sutro, ada yang enggak, maksudnya musola tempat sujud. Jadi misalkan orangnya sujud dengan dengan apa? Sutronya ini kira-kira tadi kambing itu bisa lewat. Berarti enggak harus mepet pas. Jadi khilaf. Ada yang mengatakan harus enggak jauh-jauh. Kira-kira tempat berdirinya dengan ini. Ada yang mengatakan musola tempat sujudnya. Nah, tempat sujudnya itu kira-kira antara tempat sujud dengan sutro itu bisa dilewati apa? Kambing. Ada yang enggak, yang kejauhan. Maksudnya musola tempat berdiri, tegaknya Nabi ini. Nah, dengan sutro ini kira-kira ya tadi kambing bisa lewat. Jadi jangan jauh. Itu maknanya gitu. Dari dua hadis ini. Babu sholati bab menerangkan soal ilal kharbati menghadap pada kharbat tumbak. Qala bakal imam hadatsana Musaddad qala Musaddad hadatsana Yahya an Ubaidillah akhbarun Nafi'un an Abdillah bin Umar an Nabi sallallahu alaihi wasallam, itu karena ada apa perkara itu yurkazu ditancapkan lau karena Nabi al kharbatu apa tumbak, sehingga faisoli maka sholat siapa Nabi ilaiha menghadap. Nah, pada kharbah. Babu sholat bab sholat ilal anazid tongkat yang lancip ujungnya. Qala berkata si Bukhari kata sana Adam qala Adam kata sana Subah qala Subah kata sana Aunun ibnu Abi Juhaifa qala Aunun samitu Abi qala Abi kharaja keluar alas kita siapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bil hajirati di waktu yang sangat panas. Haji itu waktu yang sangat panas. Fa utiya maka didatangi siapa Rasulullah biwaduin. Fatawaddo'a maka wudu siapa Nabi, fasolah maka sholat siapa Nabi bina dengan mengikuti al-duhra wal asro. Baina yadai kali itu diantara hadapannya Nabi anazatun bermula tongkat yang lancip ujungnya. Wal mar'atu bermula orang perempuan, wal khimar itu yamuruna. Itu yamuruna lewat siapa al mar'a wal khimar. Lewat miwaro'iha dari belakangnya anazah. Min waro'iha dari belakangnya anazah. Ini kata Abi Juhaifa, saya pernah
keluar Rasulullah SAW bila jiwa. Jadi Nabi itu tengah-tengah siang bolong panas-panas keluar. Terus Nabi dikasih air wudhu. Itu Nabi wudhu. Terus Nabi ngimami duhur dan asar. Nah di depannya Nabi itu ada anazah, ada tadi. Wal mar'atu wal khimar yamuruna. Nah ini khimar dan mar'a kan tasniah. Kenapa domirnya lafadz yamuruna? Ini maksudnya khimar ay warokibuha. Nah, jadi ada perempuan, ada khimar warokibuha dan orang yang naiki khimar. Itu maknanya gitu. Makanya yamurru. Nah, jadi mengira-ngirakan khimar perempuan terus khimar terus orang yang naiki khimar. Makanya yamurruna mi waroiha. Nah, ini gunanya satra itu gitu. Hadatsana Muhammad ibnu Khatib ibnu Bari qala Muhammad hadatsana Sadan an Subaan atau ini ibnu Maimunah qala berato sami itu mendengar siapa sih Anas bin Malik qala Anas karena ada Nabi sallallahu alaihi wasallam itu idza kharaja apabila keluar siapa Nabi li hajati karena hajat Nabi katakan mau khutbah hajat tapi itu maka mengikuti siapa saya pada Nabi anaya saya kita labi wa gulamun dan anak kecil wa ma'ana dan bersama kita ukazatun bermula tongkat yang ada pegangannya tangan. Jadi ukaza itu tongkat sing ono cekalane tangan. Au asun tongkat biasa kan? Au anazah itu tongkat yang lancip ujungnya. Wa ma'ana dan itu bersama kita idawatun tempat air. Fa idza faragha maka apabila selesai siapa Nabi minha jatihi dari khas Nabi nawalna maka berikan siapa saya pada Nabi al idawata pada tempat air. Al idawata pada tempat air. Jadi memang Anas bin Malik ini beliau ini mau khodam yang setia kan. Jadi siap siaga kan. Nah, maka ketika Nabi itu khodil hajat ya beliau langsung ikuti. Bahkan saya bersama bulan kecil. Nah, wa ma'ana ukazatun. Nah, kadang ukazah ini Nabi itu kan dibuat untuk apa ya? Untuk maaf ini kan kalau khodil hajat kan barangkali tanahnya kan untuk apa ya? Untuk ngedui kan. Nah, tempat khodil hajat. Nah, kalau sholat untuk apa? Bisa untuk sutro. Nah, kadang-kadang ketika khodil hajat ini bisa juga diletakkan di sampingnya untuk sebagai penghalang supaya orang itu nggak lihat. Itu maksudnya tujuannya bahwa tongkat itu kayak gitu kan. Nah, maka Anas bin Malik siap siaga. Nah, tidak hanya tongkat bahkan sampai air pun disediakan. Nah, ini maksudnya inilah orang khidmah kepada orang soleh itu begini kan. Nah, ini harus tahu kebutuhan yang dibutuhkan apa dalam hal bepergian. Nah, Babu sutroti bab menerangkan sutro di Makkah di Mekah wa ghairiha Mekah wa ghairiha dan lainnya Mekah. Qala Imam Bukhari hadatsana Sulaiman ibnu Harbin qala Sulaiman hadatsana Subah anil Hakam an Abi Juhaifa qala Abi Juhaifa faraja keluar siapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bil hajirati di waktu panas fasola maka salat bil fatahai di fatah ad-duhur wal asrarok ataini wa nasoba dan menegakkan siapa Nabi bainati Anas dan pada tongkat tadi kan tongkat yang lancip ujungnya watawadu siapa Nabi faja'ala maka memulai anasu siapa manusia yatamasahuna itu mengusap-ngusap siapa Nas mengusap-usap biwadu'ihi dengan air tetesan wudunya Nabi biwadu'i dengan air bekas wudunya atau air tetesan wudunya Nabi. So, di Rasulullah ini kalau wudu air tetesan dari bekasnya itu orang berebut untuk mengambil barokah ya tamassahu. Nah, diusap mengambil barokah. Ini kalau mereka ya, itu kan Nabi, wajar aja. Kalau tidak Nabi jangan diikuti-ikuti, jangan dia mendewakan orang. Kadang-kadang gitu kan. Insyaallah. Babu sholati bab jadi sutra di Makkah wa ghairiha. Jadi Imam Bukhari buat judul orang ini sutra baik di Mekah. Artinya begini. Walaupun di Mekah, ini kan tetap harus pakai sutro. Yang enggak itu kalau sholatnya di depan Ka'bah pas. Nah, itu ya enggak ada sutro. Kalau di Mekah sama saja pakai sutro. Nah, ini maksudnya Imam Bukhari itu gitu. Walaupun di Mekah tetap pakai sutro. Itu maksud Imam Bukhari. Jangan enggak di Mekah Amanda tetap. Nah. Babu sholat ila usna bab sholat ila menghadap ke mana? Cagak. Jadi kita sholat menghadap ke cagak ini hadisnya. Qala berkata Umar siapa Umar? Al-musalluna bermula beberapa orang yang sholat itu akhakku lebih berhak bisawari dengan beberapa cagak. Orang sholat itu lebih berhak dia untuk apa? Berhak menghadap ke cagak minal mutakhadisina dari beberapa orang yang bercakap-cakap sedang ngobrol ilaiha bersandar. Kalau mutakhadisin berarti bersandar kepada sawari
Kalau musallun ilaih itu menghadap. Nah, itu makna bedanya kan. Jadi kata Sayyidina Umar, orang satu lebih berat dia menghadap ke cagak daripada orang sekedar ngobrol dia bersandar ke cagak. Nah, itu kan. Waro'a melihat Umar, siapa Umar, rojulan pada orang laki-laki, yusoli yang sholat siapa rojulan baina ustuwataini, antara dua cagak. Ono saya tidak menengok orang sholat kita tengah-tengah cagak, ini cagak tengah-tengah. Oh fa'adna, genjong sini Umar. Maka mendekatkan siapa Umar pada rojulan ila sayyatin, menghadap kepada apa? Cagak. Ngapain kamu sholat kok tengah-tengah? Inilah ngadep cagak ini nah. Waqala Umar, sholli, sholatlah kamu ilaiha, menghadap ke Sariyah. Ya semua itu gak seneng. Oh, misalkan cagak, sholat tengah-tengah Umar gak seneng. Ah, sholat telah menghadap ke apa? Cagak. Jadi Umar gitu. Ini kan cagak, sholat tengah kita seneng. Ini ada yang membuat alasan, sebab antara cagak dan cagak itu adalah tempat sholatnya jin. Nah, jadi ada yang memberikan arti alasan antara cagak itu tempat sholatnya jin. Ngapain kamu? Cagak kan ini aman. Tiang, cagak tiang. Kalau kamu itu cagak apa tiang? Oh, tiang. Tiang Jawi, Pak. Cagak itu tiang. Soko kan tiang Jawi. Ya, ilasatin kepada tiang atau cagak tiang Jawi ini kan. Maka berkata siapa Umar, sholli sholatlah kepada menghadap kepada Sariyah. Ngapain kamu tengah-tengah ini? Nah, jadi marah Sayyidina Umar, ini mau disiplin, disiplinian. Qala berkata siapa Imam Bukhari, hadatsana Al-Makiyyu Ibnu Ibrahim, qala Al-Makki hadatsana Yazid Ibnu Abi Ubaid, qala Yazid kuntu ada siapa saya, ati itu orang ati datang siapa saya, Ma'as Salama Ibnu Aqwa, fa yusolli maka salat siapa Salama indal ustuna, di sisinya cagak, tiang cagak lagi kan, tiang. Waduh, tak kira cagak wis umum, tiang. Alati ustuna indal mushafi, yang di sisi tempat mushaf. Jadi cagak terus di situ ada tempat mushaf. Maka ada cagak-cagak tempat mushaf itu kan. Nah, fakultu maka berkata siapa saya, kata Yazid, ya Aba Muslim, maksudnya Salama. Oh aro melihat siapa saya kepada kamu, tatakharro khalih, meneliti siapa kamu, meneliti dengan sungguh-sungguh kan. As-sholata pada sholat indahadil ustunati, di sisinya masih di depannya ini cagak atau tiang. Qala berkata siapa Salama, kenapa saya ini kok sholatnya menghadap cagak atau tiang? Fa ini karena sungguhnya saya itu ra'aitu melihat siapa Nabi sallallahu alaihi wasallam ya takharro kan, kali meneliti berusaha sungguh-sungguh as-sholata indah. Indahnya maksudnya amama, indah di depannya ustuna. Karena aku Nabi itu sholatnya di depan cagak, aku tiru. Nah, maka kalau kita sholat ini pas banyak ini kan cagak, ini tiba Nabi. Nah, jadi sama ini untung cagak itu Jawa tiang. Qala yang Bukhari kata sana kau bisa kata sana Sufyan an Amr bin Amir Anas Malik qala Anas laqad ra'aitu sungguh benar-benar melihat siapa saya ibarat ashabin Nabi sallallahu alaihi wasallam, pada beberapa pembesar sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yabtadiruna khalid cepat-cepat siapa kibar, cepat-cepat awas sawari pada beberapa tiang cagak indal maghribi, di dalam ketika adzan maghrib, selesai adzan maghrib maksudnya kan. Wazada menambahi subatu an amrin an Anas menambahi hatta yakhruja, pada lafaz hatta yakhruja, sehingga keluar an Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah ini Anas bin Malik cerita, saya melihat sahabat yang besar-besar, kata Abu Bakar, Utsman yang besar-besar, itu ketika saya adzan mereka bergegas-gegas menuju ke cagak, maksudnya dia sholat qobliyah maghrib. Nah ini dalilnya termasuk orang qobliyah maghrib, walaupun qobliyah maghrib itu kan nggak muakkad ya. Maka ya sekali-kali walaupun nggak muakkad, sekali-kali kita qobliyah maghrib. Karena kibarus sahabat pun ketika selesai adzan mereka rame-rame kan menuju ke cagak. Maksudnya apa? Sholat qobliyah maghrib sampai kapan? Hatta yakhruja Nabi sallallahu alaihi wasallam, sehingga Nabi itu keluar ke masjid dalam rangka untuk berjamaah.
Nah inilah, maka dalam satu riwayat tambahan yusholluna raka'ataini qoblal maghrib. Nah, ini dasarnya qobliyah maghrib. Babu sholati bab menerangkan sholat baina sawari di antara beberapa tiang atau cagak fi ghairi jama'atin dalam selain sholat jamaah. Jadi enggak sholat jamaah, ini sholat sunat. Qala berkata Imam Bukhari hadatsana Musa Ibnu Ismail qala Musa hadatsana Juwairiyah an Nafi'in an Ibnu Umar qala Ibnu Umar taqala masuk an Nabi sallallahu alaihi wasallam al baita di dalam Ka'bah wa Usama dan Usama Ibnu Zaidin wa Utsman Ibnu Tolkah. Utsman ini juru kuncinya. Wa Bilalun dan Bilal tukang adanya. Fa atola maka lama siapa Nabi, beliau lama. Suma kharaja keluar siapa Nabi. Wa kuntu dan ada siapa saya. Wa kuna siapa saya itu awalaman, itu awalan nasi, itu awalnya manusia. Dakola yang masuk siapa awal ala asari dalam setelahnya Nabi masuk ke masjid. Fasaltu maka tanya siapa saya Bilal pada Bilal. Terus saya tanya aina sholat, aina di dalam mana sholat siapa Nabi. Qala berkata saya Bilal bainal amudaini antara dua cagaknya Ka'bah al muqaddamaini yang di depan keduanya. Jadi Nabi itu ketika masuk Ka'bah bersama Usama pendereknya Nabi, diajak dengan Utsman bin Tolkah juru kunci Ka'bah, Bilal tukang adzan. Agak lama sudah Nabi kan. Nah, terus Nabi ketika keluar kata, wah saya termasuk orang yang datang masuk. Setelah Nabi keluar itu saya termasuk orang yang pertama masuk masjid. Terus saya Bilal, tadi Nabi sholat di mana di Ka'bah itu? Kata Bilal, bainal amudaini al muqaddamaini antara dua cagak. Jadi misalkan di Ka'bah kan terus pintunya di depannya ini ada dua cagak, itu maksudnya Bilal. Ini antara amudaini. Nah, ini dalil dibuat dalil sholat sunat di antara min ghairi jama'atin. Berarti apa sholat sunat. Sholat sunat di tengah-tengah. Ini juga ada dalilnya kan. Cuma ini di Ka'bah kan, di dalam Ka'bah. Qala berkata siapa Imam Bukhari kata sana Abdullah ibnu Yusuf. Qala Abdullah akbarana Malikun an Nafi'in an Abdullah bin Umar ana Abdullah ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Taqala itu masuk siapa Rasul al-Ka'bah dalam Ka'bah wa Usama dan Usam Zaidin wa Bilal ibnu wa Utsman ibnu Tolkah al-Khajabiyu yang tukang menjaga. Khajabi tukang menjaga Ka'bah, juru kunci Ka'bah. Fa aghlaqa maka mengunci siapa Utsman. Fa aghlaqa maka mengunci siapa Utsman pada Ka'bah. Ali atas Rasulullah supaya nggak banyak-banyak masuk. Kemarin terangkan kalau banyak-banyak masuk ada jadi manasik, wah gawat nanti. Wa makasa dan menetap siapa Rasulullah via dalam Ka'bah. Terus fasa'altu maka tanya siapa Bilalan kina kharaja ketika keluar siapa Rasulullah. Saya tanya ma pada apa sona melakukan pada mas siapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ma pada apa sona melakukan siapa Rasulullah. Qala berkata siapa Bilal Ja'ala menjadikan siapa Nabi amudan pada cagak an yasarihi dari arah kirinya Nabi, wa amudan dan cagak an yaminihi dari kanannya Nabi, wa salasata a'midatin dan tiga beberapa cagak waro'au di belakangnya Nabi. Wakana dan ada al baitu apa Ka'bah yauma idin di dalam harinya dakholana al-Ka'bah itu yauma idin dalam dakholal Ka'bah itu ala sittati a'midatin atas 6 beberapa cagak summa sholat siapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa qala berkata lana kepada kita Ismail siapa Ismail haddatsani Malikun wa qala Malik amudaini pada 2 cagak an yaminihi dari arah kanannya Nabi, an yaminihi dari arah kanannya apa Nabi. Jadi begini, ini nanti ada yang janggal, ini perlu dipahami kan. Jadi kata Abdullah bin Umar, Rasulullah itu masuk Ka'bah, Usama bin Zaid terus Bilal Utsman bin Tolkah sebagai juru kunci Ka'bah, terus dikunci. Dan maksud dikunci supaya enggak banyak-banyak masuk. Kalau banyak masuk nanti kemarin jadi manasik, artinya termasuk rangkaian ibadah haji atau umroh kan nyusakan. Nah, setelah dikunci terus enggak Nabi terus saya Fasa'altu Bilalan. Setelah Nabi keluar saya tanya Bilal, tadi Nabi itu apa yang dilakukan? Kata Bilal, ja'ala amudan an yasarihi wa amudan an yamihi. Nabi menjadikan ada
cagak Ka'bah itu dijadikan arah kanan arah kiri. Terus cagak 3 di belakangnya. Nah, Ka'bah waktu itu ada 6 cagak. Terus Nabi sholat. Kalau ngikuti letterlek lafadznya itu kan ya 5 kan, kanan 1 kiri 1 kan gitu kan. Kemudian 3 di belakangnya. Nah, gimana ini? Padahal hadis ini Nabi itu ketika masuk itu ada 6 cagak. Nah ini ada riwayat dari Ismail dari Imam Malik. Jadi maksudnya itu gini, cagak kanan 1, cagak kiri 1. Kalimat cagak atau tiang itu isim jenis. Artinya bisa juga itu hanya 1, bisa juga 2. Ternyata ini ada riwayat dari Imam Malik bahwa arah kanan itu cagaknya 2. Yang berarti yang kiri itu 1, berarti kan 3. Yang belakangnya 3, berarti 6. Satu riwayat lagi menurut Al-Kirmani, ini punya pemahaman berbeda. Memang cagak 6, tapi 6 itu begini. Itu kata Al-Kirmani penafsirannya. Di belakang 3. Nah, di kanan 1, di kiri 1. Kebetulan yang tengah ini Nabi menghadap ke cagak. Makanya bahasanya Bilal kanan 1, kiri 1. Cuman depannya nggak disebutkan. Itu yang pertama. Kali kita bisa juga yang 1 itu nggak lurus dengan yang 2 ini. Jadi kanan 1, kiri 1, terus satunya agak di belakangnya dikit, sehingga nggak lurus. Sehingga Bilal tidak menyebutkan. Terus di belakangnya lagi ada 3. Itu persepsi yang mengatakan 6. Itu hitungannya 6. Paham maksudnya kan? Nah, jadi berbagai riwayat. Jadi berbeda-beda. Kalau tadi dari Malik dari, kalau riwayat Imam Muslim itu ndak, yang kiri justru yang 2. Cagak yang kiri itu yang 2, yang kanan 1. Kalau dari Imam Malik itu yang kanan 2. Jadi memang itulah namanya khilaf-khilaf. Coba padahal zaman masih hidup kan. Nah, terjadi khilaf seperti ini. Nah, karena Bilal menceritakannya tadi kanan 1, kiri 1, belakang 3, jumlahnya 6. Apa tidak khilaf? Sehingga menimbulkan berbagai pemikiran. Maka untuk seperti ini kita ngikuti rawi-rawi aja. Ada pendapat tidak kanan itu 2, kiri 1, ada kanan 2, kiri 1. Kalau gimana tidak, memang kiri 1, kanan 1. Cuman yang tengah 1 Nabi menghadap ke situ gak dihitung. Ada yang kata gimana tidak, bisa juga yang 1 itu agak ke belakang, tidak lurus dengan yang 2. Nah, sehingga tetap jumlahnya 6. Ini jadi ini gimana insyaallah. Padahal masa cagak wae beda. Insyaallah. Babun ayada babun. Kata sana Ibrahim ibnul Mungdir. Qala Ibrahim. Kata sana Ibnu Domro. Qala Domro. Kata sana Musa ibn Uqbah. An-Nafi'in an Abdullah bin Umar. Itu kan ada siapa Abdullah. Itu idada qala apabila masuk siapa itu al-Ka'bah dalam Ka'bah. Masa maka berjalan siapa Abdullah qibala wajihi, dalam arah wajahnya Abdullah. Jadi langsung lurus saja, tidak nengok-nengok kan, itu maksudnya. Khina yadkhulu, dalam ketika masuk siapa Abdullah, waja'ala, dan menjadikan siapa Abdullah al-baba, pada pintu Ka'bah, qibala dori, pada arah punggungnya. Jadi beliau masuk lurus saja. Famasa maka berjalan siapa Abdullah, hatta yakuna, sehingga ada itu bainahu, antara Abdullah, wa bainal jidari, antara tembok Ka'bah, Allah di jidar qibala wajihi, yang di dalam arah wajahnya Abdullah itu qoriban, kira-kira min salah satu adruin, dari 3 dirok. Sholat siapa Abdullah, yatawakho, kali meneliti, siapa Abdullah bin Umar al-makana, pada tempat, Allah dimakan, akhbaro, yang beri kabar pada Abdullah dengan makan Bilal, siapa Bilal, an-Nabi sallallahu alaihi wasallam, itu sholat siapa Nabi di dalam al-makan. Ketika sholat dalam Ka'bah itu jaraknya antara tembok Ka'bah dengan dirinya itu 3 dirok, karena Nabi sholatnya di situ berdasarkan berita dari Bilal itu 3 dirok. Nah, diikuti. Maka tadi itu kan Nabi itu karena sholatnya itu beda-beda tempat, maka ukuran juga beda-beda. Kemudian qala, berkata siapa Abdullah, walaisa, dan tidak ada itu ala akadina, atas salah satu kita, baksun, apa masalah, insyaallah apabila sholat siapa akad, fi ayna wakil baiti, di mana beberapa daerah Ka'bah,
atau lingkungan Ka'bah itu maksudnya itu kan. Sa'a berkehendak siapa akad. Jadi kata Abdullah bin Umar, hebat beliau ini kan. Walaupun saya ini sholatnya ngikuti petunjuk Bilal bahwa Nabi sholat di situ, cuman kalau orang masuk Ka'bah itu nggak masalah, sholat di mana saja arah masalah. Jadi kan nggak harus tempat di situ, enggak. Kan bagus beliau kan, kalau harus di situ kan nanti disakralkan. Nah, jadi beliau ini termasuk luar biasa kan, cara memberikan ini kan supaya orang ini tidak terlalu mensakralkan takut. Bab sholati, bab sholat ila rohilati, menghadap kepada rohilah. Rohilah itu kendaraan. Ini asal mana rohilah itu unta yang sudah dikasih rumah-rumahan itu kan. Wal bairi dan unta. Nah, wasajari dan pohon. Wasajari dan pohon. Bab sholati, bab sholat ila rohilati, menghadap kepada kendaraan, wal bairi dan unta, wasajari dan pohon, warohli dan kayu yang di belakang unta. Ini maknanya panjang. Warohli dan kayu yang di belakang unta yang dibuat sandaran orang yang naik. Jadi kayu yang di belakang unta yang dibuat sandaran orang yang naik itu dilepas terus dibuat satir sehingga orang sholat menghadap ke situ. Nah, ini sholat menghadap kendaraan, masuk unta apa saja, menghadap pohon yang masih hidup. Jadi nggak harus cagak, ini kan umum. Nah, ini saking pentingnya satir kan sampai beberapa hal disebutkan oleh Imam Bukhari. Qala Imam Bukhari, hadatsana Muhammad ibnu Abi Bakar al-Muqaddami, hadatsana Mu'tamir an Ubaidillah ibnu Umar an Nafi'in an ibnu Umar anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam, itu karena ada siapa Nabi yu'aridu melintangkan siapa Nabi rohilah atau kendaraannya Nabi. Nabi itu melintangkan kendaraannya, fayusolli maka sholat siapa Nabi ilaiha menghadap rohilah tahu. Terus kultu berkata siapa saya, afara'aita ay akhbirni, coba memberi kabarlah engkau pada saya, gimana Nabi itu kok sholat melintangkan untanya itu. Coba idhahabat apabila bergerak-gerak, idhahabat apabila gerak-gerak, arrikabu apa unta tadi, gimana? Pada bahaya. Qala berkata siapa Nafi', qala berkata siapa Nafi', karena ada siapa Nabi, ini antik ini rujuknya nih. Qala berkata siapa qala Nafi', karena ada siapa Nabi yakhudu, itu mengambil siapa Nabi hadar rokhla pada ini rokhla. Hadar rokhla pada ini rokhla tadi kan kayu yang di belakang unta yang dibuat apa sandaran orang yang naik. Fayu'addilu maka menegakkan siapa Nabi hu pada ar-rokhlah. Fayusolli maka sholat siapa Nabi ila akhiratihi menghadap kepada akhirnya ar-rokhlah, kayu nah kan di belakang unta yang dibuat sandaran orang yang naik. Akhirati aqala atau berkata siapa Nafi' muakhoratihi. Wa kana ada Ibnu Umar, siapa Ibnu Umar, kata Nafi' yaf'alu itu melakukan siapa Ibnu Umar wujudnya dua, pada aikul wahidin minat ta'rid wa ta'dil, pada at-ta'rid wa ta'dil kan, yu'addilu, pada yu'arridu dan yu'addilu kan. Wa kana Ibnu Umar yaf'alu itu melakukan siapa Ibnu Umar pada yu'arridu rokhilatahu dan yu'addiluhu fa yusolli ila akhiratihi. Kalau pada aikul wahid minat ta'rid wa ta'dil. Jadi kata Nafi' Ibnu Umar dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, itu Nabi itu pernah sholat itu beliau melintangkan untanya terus menghadap unta. Nah ini kan gini, kalau kemarin Nabi itu kan melarang, kan Nabi tidak mau sholat di kandangnya unta, tapi ini kan tidak di kandang, Nabi sholat menghadap ke unta. Ini nggak masalah. Kalau di kandangnya masalah, karena kemarin ada penjelasan kan bahwa kandang unta itu tidak aman dari orang-orang itu kencing di situ, beda dengan kandangnya kan kambing. Nah kemudian kultu, nah ini yang jadi masalah ini, kalau tidak jeli memang salah memaham, salah domir ini. Kultu kata Ubaid bin Umar, itu maksudnya tanya pada Nafi', afara'aita idabat, coba kalau unta dibuat apa sutro, kalau untanya gerak-geraknya pak macam mana kan tidak ada benda khusyuk. Nah terus kola berkata siapa Nafi', gini,
Kalau memang untanya itu gerak-gerak dan bikin aman, gerak-gerak, karena yakhuduha dari kelar. Jadi unta itu kan di belakangnya ada tempat sandaran, kayak sandar ram, itu diambil Nabi terus ditegakkan. Nah, Nabi sok menghadap ke itu. Dan Ibnu Umar, nah ini kan wakana Ibnu Umar, kata Nafi, Ibnu Umar melakukan seperti yang dilakukan Nabi itu. Nabi itu. Nah, kalau mesti kan Nafi dari Ibnu Umar dari Nabi. Sedangkan di sini kola berkata siapa Nafi, karena ada siapa Nabi. Nafi kok cerita dari Nabi. Berarti kan melangkahi Ibnu Umar. Toh Nafi itu setelah tabiin, ya tabiin dari sahabat dari Nabi. Makanya karena kola kan namanya hadis mursal. Nah, jadi tentu Nafi ini tentu berdasarkan apa? Dari Ibnu Umar. Cuman langsung kola berkata siapa Nafi karena yakhudu hadar ikhlas. Nah, ini rujuknya kola itu kepada Nafi, bukan kepada Ibnu Umar. Makanya disini kan wakana Ibnu Umar yaf'aluhu. Terus disini Ibnu Umar melakukan seperti itu. Ini kalau mengajar itu bisa salah di rujuknya, kan? Bab sholat ila sariri di atas ranjam. Ini ila biman ala. Jadi sholat di atas ranjam. Jadi kalau sholat di atas ranjam mengikuti hadis ini. Qala Imam Bukhari hadatsana Utsman ibnu Abi Saibah. Qala Utsman hadatsana Jarir an Mansurin an Ibrahim anil Aswad an Syaqrat Aisyah. Adaltumu. Siti Aisyah ini marah. Adaltumu. Menyamakan siapa kamu semua. Menyamakan siapa kamu semua pada saya bil kalbi dengan anjing. Wal khimari dan khimar. Padahal lakot ro'a itu sungguh benar-benar melihat siapa kamu, siapa saya ini pada diri saya. Mutodjiatan kali berbaring, mutodjiatan kali berbaring, mutodjiatan kali berbaring, ala sariri di atas ranjam. Terus baji'a maka datang an Nabi sallallahu alaihi wasallam, fayatawas satu maka di tengah, maka menempat di tengah siapa Nabi. Fayatawas satu maka menengah atau menempat di tengah siapa Nabi asariro pada ranjam. Fayusolli maka sholat siapa Nabi. Fa'akrohu cuman saya fa'akrohu maka tidak senang siapa saya, aku tidak senang. An usanika pada hendaknya menghadap siapa saya pada Nabi. Mau aku satu menghadapi Nabi. Nabi menghadapi di depan saya. Fa'ansalu maka keluar siapa saya. Fa'ansalu maka keluar siapa saya. Mingki bali rijlai sariri dari arah dua kakinya ranjam, dari arah dua kakinya ranjam. Kata ansala sehingga keluar siapa saya, sehingga keluar siapa saya min likhafi dari kemul saya, min likhafi dari kemul saya. Nah ini gini, babu shot ila sarir. Jadi gini, ila itu bimana ala, karena kalimatnya hadis itu mutojian ala sarir. Nah itu ngikut. Jadi biasanya Imam Bukhari buat judul itu kan ngikuti isinya, maka karena lafadznya ala sarir. Nah cuman dari para fuqaha muhaddisin, walaupun ini ilah itu bermakna ala, cuman yang namanya sholat menghadap ke amben atau ranjam itu juga nggak mas ala, juga nggak mas ala. Nah ini sholat di atas ranjam. Jadi setiasa cerita adal tumuna bil kalbi wal khimar, marah Siti Aisyah. Mosok kamu nih madakno aku karo asu karo khimar. Ini maksudnya gini. Jadi sahabat itu ada apa gini. Yaqtau as-sholata al-kalbu wal khimar wal mar'atu. Siti Aisyah. Kan nanti ada di belakang itu kan. Nabi itu pernah bersabda, yaqtau as-sholat, yang membuat batal sholat. Ini yaqtau itu maknanya dua. Satu membuat batal, maknanya yaqtau itu membatalkan. Cuman menurut subur maknanya mengurangi pahala sholat. Coba Siti Aisyah, yaqtau as-sholata al-kalbu wal khimar mar'ah, yang membuat sholat itu batal atau membuat sholat itu pahalanya kurang karena terganggu khusyukannya. Satu, anjing di depan orang sholat maksudnya kan. Dua, khimar di depan orang yang sholat. Tiga, perempuan depan orang sholat. Sudah saya marah, lu kuwi madhok aku bari asu, aku belum iso. Paham maksudnya kan? Nah, apa kamu anggap saya ini kalau di depan orang sholat ini mengganggu nilainya orang yang sholat? Atau kamu anggap kalau perempuan itu di depan orang yang sholat kemudian sholatnya orang perempuan itu laki-laki itu batal? Tahu tidak kamu? Kata Siti Aisyah, lakot itu nih, sampai sumpah kan.
Aku ini pernah tidur berbaring di atas ranjang, ranjang. Terus Nabi datang, langsung tengah-tengah ranjang. Nabi sholat. Lalu saya kan di depannya. Nah, saya di depannya. Kalau saya ini dianggap mengurangi pahala sholat karena kekhusyuan sholat terganggu dengan saya sholat, atau saya dianggap membatalkan sholat, tidak mungkin Nabi itu sholat di atas ranjang, terus saya di depannya. Itu bantahan Siti Aisyah. Siti Aisyah marah, kau menyamakan saya dengan anjing dan himar. Itu bela diri. Nah, cuman saja saya cuman fa'akrohu an usarika, cuman aku nggak senang masuk aku Nabi sholat aku di depannya. Makanya saya langsung pelan-pelan keluar dari kakinya apa? Ranjang. Nah, gak enak saya dengan Nabi. Nah, cuman bukan kok berarti ketika saya umpama tetap di situ terus Nabi itu sholatnya batal atau nilai sholatnya itu kurang separuh gara-gara terganggu khusyuknya. Umar Siti Aisyah. Maka adal tumu nabil kalbi mutu madat nagwa rasul. Karo himar. Warai. Masya Allah. Babu yaruddu al-musalli man maro baina yadayhi. Babu yaruddu berapa menerangkan yarudu menolak al-musalli siapa orang yang sholat, menolak man pada orang maro yang lewat siapa man baina yadayhi di antara depannya musolli, waroda dan menolak Ibnu Umar siapa Ibnu Umar fit tasyahud di dalam tasyahud, wa fil ka'bati di dalam Ka'bah maksudnya Masjidil Haram. Wa qala berkata siapa Ibnu Umar, in abah apabila menentang siapa man yang maro itu kan, illa antuqatila kecuali hendaknya menolak dengan keras. Maknanya bukan merangi, soalnya merangi kan ya repot. Nah, jadi ini sing dadi kadangnya di PR ya Pak. Ila antuqatila jenaknya menolak dengan keras siapa kepada man. Fakotil maka menolaklah dengan keras siapa kamu pada man. Pada man. Jadi menerangkan orang sholat ketika ada orang sholat di depannya itu harus kamu tolak. Nah ini Ibnu Umar ini luar biasa. Ibnu Umar ketika tasahud, wah ada orang ini sholat di depannya langsung ditolak dia. Bahkan wafil Ka'bah. Ini maknanya begini. Jadi Sayyidina Umar itu, Ibnu Umar termasuk orang yang luar biasa. Sampai sholat di Masjidil Haram itu ketika ada orang lewat beliau menolak. Jadi ada riwayat begini. Kata Sholeh bin Kasan, Ra'aitu Ibnu Umar yusolli fil Ka'bah. Saya melihat Ibnu Umar sholat di Ka'bah di Masjidil Haram. Fala yada'u akadan yamuru baina yadayhi ayub. Dia tidak membiarkan seseorang lewat baina yadayhi yubadiru, maksudnya yarudu, ditolak. Ini maknanya begini. Ini yang perlu difahami. Jadi alhamdulillah saya itu dulu pernah iskal. Artinya begini. Orang sholat itu ya ketika dilewati depannya kan termasuk dosa besar. Nanti belakang itu ada. Nah sekarang permasalahannya di Masjidil Haram, ya kan? Itu kan tempat tawaf ya itu, sholat itu ya kan? Kan tidak asing lagi itu kan? Wah orang gimana ya? Tempat sholat situ, tempat tawaf di situ. Otomatis orang itu habis tawaf kan mesti keluar, ya kan? Keluar dari matopnya. Mungkin dia mau sholat sunat tawaf, atau mungkin kalau dia sedang ikram mungkin mau apa? Mau sa'i. Nah ini menurut jumhur ulama itu tidak masalah mengecualikan di matop tempat tawaf. Itu orang sholat dilangkai tidak masalah. Karena apa? Darurat. Sehingga ada bahasa al-amru idza daqa itasa'ah. Perkara itu kalau sempit itu diperluas. Coba kalau misalkan ini sholat dia tawaf suruh nunggu ini selesai, satu banyak kan berkali-kali kan kasihan. Apalagi kalau dia mau meneruskan lagi misalkan sa'i. Nah, jadi menurut jumhur itu tidak masalah, artinya melangkai orang yang sholat. Nah, Ibnu Umar itu tidak pandang gitu. Nah, ini kekerasan beliau. Walaupun tempat tawaf kalau ada lot ditolak dia kamu, tidak boleh. Apa? Ya enggak ya ditolak ini kasih. Makanya sampai bahasa in aba. Kalau dia masih tentang tolak dengan keras. Bahkan tolak keras ini bisa sama dengan tangan lehernya. Jadi itulah kedisiplinan Ibnu Umar. Walaupun menurut jumhur apa yang dikatakan Ibnu Umar adalah menyalip jumhur. Gimana jumhur itu kan bahwa di tempat-tempat yang seperti tadi kan banyak orang ramai seperti tempat tawaf itu kan orang masih berganti. Itu dimakbul.
Ini alhamdulillah, saya dulu pernah iskal seperti ini kan. Saya juga mikir gimana ya orang sholat, apalagi Ramadan. Ini saya ini punya cerita yang nggak bisa dipungkiri. Jadi kalau Ramadan itu begini Pak Rujab ya. Orang kan terawih Pak. Ini toab ini depannya ini. Jadi ada dikasih apa batasan kayak rapia gitu kan. Ini orang sholat ini. Ini toab. Selesai toab. Padahal ini kan sedang terawih. Ya keluar. Jadi namanya orang dia kadang keluar dia nggak sopan. Sampai orang minger gini kan. Dia kan bubur Pak. Nah. Jadi waktu selesai dah salam, saya itu berpikir begini. Ini dipikir di hati saya. Cobalah orang ini kan. Mbok yo terawih dulu. Maksud saya kan terawih dulu. Selesai terawih terus tawaf kan enak kan? Dalam benak saya. Tidak lama itu Pak Taklan, saya itu kan kopi putih waktu itu kan, kopi biasa. Itu kopi biasa itu kena tai buruk plok besar Pak, tidak masuk di akal. Saya penuh ini kan. Tai Pak, wah. Padahal hanya saya batin itu kan. Cobalah orang-orang mbok yo, maksud saya itu kan sholat dulu terawih kan enak kan? Nah ini terawih pas selesai saya terus tawaf. Wah ternyata jadi gimana ya? Memang kayak itu. Jadi saya sadar, waduh, berarti memang sama-sama butuhnya. Kita butuh terawih, dia butuh tawaf. Nah, ini sama-sama memang itu kan tempat tawaf juga kan? Gak tempat sholat saja. Jadi saya tuh pernah diberikan Tuhan seperti itu. Nanti saya, waduh, gak berani lagi saya Pak. Itu nian kan? Itu pas terawih itu Pak, Ramadan itu ya Allah. Yes, memang benar ya. Jadi kalau biarkan lah. Nah, biarkan saja. Tawaf, yang sholat. Ya menurut pemikiran kita kan seakan-akan bener, boh yo sholat dulu kan benar terawih, baru tawaf kan benar. Ya, apalagi malam likuran 27, pokoknya yang ganjil kan 21, 23, apalagi 29. Wah, Pak, penuh Pak. Apa? Tidak boleh protes. Pokoknya biar lantas itu kan. Nah, jangan protes. Pokoknya jangan ada protes. Lu iya nian Pak, penuh Pak. Wah, ya memang iya nian penuh sampai. Nah setelah saya melipatkan, gua kata satu orang saya lipat terus saya letakkan di dekat tiang gitu kan, jaga. Nah biasanya di masjid Nabawi, Masjid Arab itu habis sholat itu kan ada sholat jenazah ya kan. Jadi saya tidak sholat jenazah, nunggu ini nih, khawatir satu orang kan udah banyak pulang. Nah istri saya kan di belakang, orang ngomong hatinya, kok nggak ikut sholat orang itu, maksudnya nggak ikut sholat jenazah. Terus saya ceritai, oh pantesan. Terus saya cerita di hati saya, mana? Besar tuh penuh, tuh ceplok itu penuh kan kopiah hitam kan ada kopiah hitam yang apa kopiah putih yang bisa kopiah itu kan yang bisa dibar kan ada. Kan ada kopiah hitam yang keluyur kan. Nah, penuh itu Pak, sedini penuh. Tak burung sama tapo itu namanya nian Pak. Jadi sejak itu saya nggak berani itu Mas, nggak berani. Lantal situ Pak, nggak berani saya. Kapok saya kan, nggak berani. Oh iya, padahal perasaan saya itu kayak benar gitu kan. Yo boyo terawih dulu kan gitu kan. Wah ternyata nggak bener ini, pokoknya selas. Luar biasa itu Pak. Jadi gimana Yus nggak bisa Pak ya. Jadi nggak bisa diganggu gugat itu Pak. Pokoknya biarkan aja. Nah, ini kalau kita di matop ya seperti itulah. Cuman kita ini aja kan. Ya mbok yo kita nih kalau lewat ya agak sopan, jangan sampai kan orang kan keras Pak. Sampai orang tuh minger dia kan langsung bayu. Apalagi besar kan. Ini kan sopnya kan rapat. Nah dia besar nendang sampai. Nah, berarti kita kan jengkel. Terus ada yang ditegur itu marah-marah. Ada bagaimana nih? Ada makhluk tawaf. Lah makhluk sholat. Itu tempat tawaf bukan tempat sholat. Ngono Pak, marah-marah. Terus yang namanya orang kan banyak negor kan. Jadi makanya bener Mas pokoknya silana situlah situ kan. Insyaallah. Apa? Woi sakarepmu kuno lah pokoknya Pak. Iya nih kus cerita kapok saya gak berani satu kapok saya berani wis pokoknya lantal serah situlah insyaallah. Babul ismul mari, bab menerangkan dosanya orang yang lewat. Nah, baina yadayil musolli, di hadapan orang yang sholat. Iya kan, bener kan? Oh. Qala berkata sana Abu Ma'mar. Qala berkata sana Ma'mar, qala sana Abdul Waris, qala sana Yunus an Humaid ibn Hilal an Abi Shalih an Abbas qala salat. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ka itu tahwilus sanad ila akhir. Jadi Imam Bukhari dalam hadis punya dua sanad. Maka khaun itu ai khaun maksudnya
tahwirus sanad ila akhor, pindah sanad ke sanad yang lain. Wa qala Imam Bukhari. Wa qala Imam Bukhari hadatsana Adam ibnu Abi Iyas. Qala Adam hadatsana Sulaiman ibnu Mughirah. Qala Sulaiman hadatsana Humaid ibnu Hilal al-Adawi. Qala Humaid hadatsana Abu Shalih as-Samanu. Qala Abu Shalih ra'aitu melihat Abu Sa'id al-Khudri fi yaumil Jum'atin, di dalam hari Jumat. Yusolli khalis salat siapa Aba Sa'id. Yusolli khalis salat siapa Aba Sa'id al-Khudri fi yaumil Jumat. Ila syai'in, menghadap kepada sesuatu. Yasturu, yang menutupi apa syai'u pada Abu Sa'id minan nasi, dari manusia, maksudnya sebagai satir. Tahu-tahu fa'aroda, maka mengendaki sabun siapa pemuda, namanya Walid bin Uqbah. Walid bin Uqbah, Walidun bin Uqbah, min Bani Abi Mu'aid, dari Bani Abi Mu'aidin. Dia mengendaki ayat aja pada hendaknya melewati siapa sab bana yadai, antara depannya Abu Sa'id. Tufadafa'a, maka menolak Abu Sa'idin fisodri, di dadanya sab. Fanadoro, maka melihat ashabu siapa sab, melihat. Falam yajid, maka tidak menemui siapa sab masagon, pada tempat masuk, tempat lewat, tempat masuk atau tempat lewat, atau tempat masuk. Illa baina yadihi, kecuali di depannya Abu Sa'id. Fa'ada, maka mengulang siapa sabun. Dia koyo-koyo orang penting ini. Liyastaja, supaya melewati siapa sab lewat. Fadafa'a, maka menolak hu, pada sabun Abu Sa'idin siapa Abu Sa'id asadda, dengan lebih sangat minal ula, daripada tolaannya apa yang pertama. Di podo-podo kuat. Akhirnya fanala, maka mendapatkan, fanala, maka memperoleh malu. Dia merasa malu, dain hati. Fanala, maka mendapatkan malu siapa sab min Abi Sa'id, malu deh, dain hati. Akhirnya langsung dia sumadakhola, masuk siapa sab ala Marwan, atas Marwan. Itu biar jadi khalifah Marwan. Fasaka, maka mengadukan siapa sab ilai, kepada Marwan, dan mengadukan ma, pada barang lakiya, yang bertemu apa ma, yaitu tadi melewati min Abi Sa'idin, dari Abi Sa'id. Fadakola masuk Abu Sa'id, tahu wah dia ini malah kepada khalifah ini. Fadakola masuk Abu Sa'id khalfau, di belakangnya sab tadi ala Marwan, atas khalifah Marwan. Terus faqala Marwan, malaka, ma bermula apa itu laka bagi kamu, ma bermula apa itu laka bagi kamu, walibni akhika, dan bagi anak saudaramu, ya Abu Sa'idin, wahai Abu Sa'id. Qala, berkata siapa Abu Sa'id, sami itu mendengar siapa Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaqulu, kali bersabda siapa Nabi, idza sholat, apabila sholat, akadukum, siapa salah satu kamu semua, ila syai'in, menghadap kepada sesuatu, yasturu, yang menutupi apa syai'u pada akad minan nasi, dari manusia. Fa'aroda, maka mengendaki akadun, siapa seseorang, ayastaja, pada hendaknya melewati siapa akad baina yadai, antara hadapannya depannya akad hukum. Falyadfa, maka hendaknya menolak siapa akad pada akadun. Fa'in aba, maka apabila menentang siapa akadun, semua menyerang, falyuqatil, maka hendaknya menolak dengan keras, siapa akad hukum pada akad. Fa'innama huwa, maka sesungguhnya bermula akadun itu syaitonun, itu seperti setan. Itu syaitonun, seperti setan. Jadi Abu Shalih As-Samani cerita, saya melihat Abu Sa'id Al-Khudri, sahabat Nabi, pada yaumil Jumat. Beliau ini sudah sholat menghadap satir sesuatu kan. Nah, ada seorang pemuda namanya Uqbah bin Mu'aid. Dia mau lewat depannya, tolak dengan Abu Sa'id, tolak di dadanya. Nah, kemudian pemuda ini yang namanya Walid tadi, memang mau lewat, nggak ada lagi tempat yang lain. Memang adanya itu. Dia masih nyerah mau lewat, tambah keras Abu Sa'id melarangnya, tambah keras. Akhirnya dengan masa tersinggung, merasa nggak enak. Akhirnya dia langsung mau masuk ke Marwan, di situ khalifah Marwan bin Hakam kan. Nah, mau mengadukan apa yang terjadi, apa yang ia dapatkan dari Abi Sa'id. Nah, Abu Sa'id pun juga masuk di belakangnya. Ketika sampai di Marwan, Marwan tanya, malaka walibni akhika, gimana ceritanya kamu ini dengan
anak laki-laki saudaramu. Ini anak laki-laki seiman. Ya Abu Sa'id, apa ceritanya kau sampaikan? Terus Abu Sa'id, gimana ya? Aku mendengar Nabi. Jadi beliau nggak banyak cerita. Saya mendengar Rasulullah SAW bersabda, apabila salah satu kamu sholat sudah menghadap ke sesuatu sebagai satir, terus ada orang lewat, kamu harus menolak. Dia kok masih fa'in apa? Masih kok nyerang, fal yuqatilu, terang dengan keras. Kenapa? Fa'in huwa syaiton. Ini maknanya perbuat orang yang lewat di depan orang sholat itu kan ganggu orang sholat, sama dengan dia setan. Setan pun juga mengganggu orang yang sholat. Sehingga muhadis itu mengambil kesimpulan begini. Ini orang yang gawenya mengganggu ibadah orang, yang gawenya ganggu ibadah orang, itu sama bisa dianggap setan. Jadi orang yang gawenya ganggu orang ngaji, kan ganggu orang zikir, wirid, pokoknya ganggu yang perjalanan agama, itu fawa syaitan. Sama dengan ini dia kan mengganggu orang sholat. Lombok yo tunggu sebentar baru lewat yang enjoy. Berapa lah suatu lamanya kan tidak lama kan. Nah, ini keterlaluan. Maka Abu Sa'id langsung menerangkan seperti ini. Namun akhirnya diam. Nah, berarti yang salah itu pemuda. Itu biarkan saja. Nah, karena suatu kan juga enggak lama. Nah, karena dia aja orangnya enggak sabar. Jadi misalkan ini imam, ini jamaah, terus sama depan sini kentut. Berapa baris ngomongnya kan? Kentut kan. Terus masuk sampean mau keluar mau wudu. Iya. Nah, apakah boleh melewati yang mesti kan? itu Jadi gini, tadi kan ada hadis kan, sutratul imam, sutratul man khalfahu. Satirnya imam itu juga satirnya man khalfahu. Maknanya orang yang lewat di depannya itu enggak masalah. Artinya enggak termasuk nanti ini hadisnya dibahas dalam hadis ini kan, nanti dibahas. Ini maknanya umpama dia lewat juga boleh karena sutratul imam, sutratul man khalfahu. Sehingga orang yang di belakangnya sholat lewat di belakang imam tidak masalah. Artinya enggak ada tuntutan mengurangi nilai orang yang sholat. Cuman adabnya kan sayujannya mbok ya tunggu dulu, nanti selesai salam baru wudu. Nah kemudian nanti gini. Nah kalau di jamaah dalam agama itu kan dianjurkan orang yang sudah sholat jamaah tahu sholat temannya belum sholat, mana kan dari belum sholat kan, maka hendaknya membantu. Namanya sholat i'adah. Jadi sayujannya yang kayak tadi ditunggu dulu selesai dia duduk, ngerti kan? Kemudian dari setelah sholat jamaah dia wudu. Nah kemudian nanti tolong minta ngajak kawan lagi satu untuk berjamaah. Lewat salah-salah itu bukan salah-salah boleh. Ya tadi kalau mengikuti sutratul imam, sutratul man khalfahu ya nggak masalah. Artinya nggak berdosa gitu loh, boleh. Nah boleh. Nah, makanya sutratul imam, sutratul man khalfahu. Coba ini kita baca dulu kata sini. Babu ismul mari, bab menerangkan dosanya orang yang lewat. Babu ismul mari, dosanya orang yang lewat. Banayadail musolli, di hadapannya orang yang sholat. Kita dosoi wong sing lewat ning ngarepe wong sing sembayang. Hadatsana Abdullah ibnu Yusuf. Qala Abdullah akbarana Malikun an Abi Nadri maula Umar ibni Ubaidillah ibni Busir ibni Sa'id anna Zaidan ibni Khalid itu arsala, itu mengutus siapa Zaid pada Busrin, diutus ila Abi Juhaimin kepada Abi Juhaim. Nah, ini boleh orang ini ada kepentingan kan masalah ilmu nyuruh orang. Yas'alu kali bertanya, Yas'alu kali bertanya siapa Busrin pada Abi Jamin. Bertanya madza pada apa sami'a mendengarkan siapa Abi Jamin min Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Filmari dalam perkaranya orang yang lewat banayadayil musolli di hadapannya orang yang sholat. Faqala Abu Juhaim qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lau ya'lamu, andai kata mengetahui almaru siapa orang yang lewat banayadayil musolli di antara hadapan orang yang sholat, tahu madza pada bermula apa itu alaihi atas almar ay minal ismi